Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya Ega Sulfar di channel YouTube saya terkait dengan GERD, anxiety dan psikosomatis. Namun sebelum itu saya doakan kepada teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berkutik dengan penyakit GERD, anxiety dan psikosomatis. Saya doakan supaya teman-teman cepat membaik, cepat pulih dan cepat beraktivitas kembali seperti biasanya. Nah, pada hari ini saya akan mencoba untuk memberikan share pengalaman terkait dengan anxiety dan GERD serta psikosomatis yang sering menghantui. Dan bagi teman-teman para penderita GERD dan anxiety ini harus memang banyak-banyak bersabar terkait dengan gangguan ataupun penyakit macam ini. Teman-teman harus lebih fight lagi, teman-teman harus lebih kuat lagi, teman-teman harus lebih berjuang lagi untuk bisa segera sembuh, karena jenis gangguan ataupun penyakit ini adalah memakan waktu yang cukup lama untuk bisa pulih seperti sedia kala. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, itu akan mempercepat proses penyembuhan GERD, anxiety dan psikosomatis ini. Karena bicara anxiety, semua orang mempunyai anxiety. Bedanya ketika anxiety disorder ataupun gangguan kecemasan secara berlebih yang kemudian membuat atau mengganggu produktivitas kerja, itu yang kemudian menjadi gangguan yang harus kita selesaikan bersama dan harus kita kerjakan untuk kembali menjadi ataupun menata hidup jauh lebih baik seperti sedia kala. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba atau berbagi share pengalaman terkait dengan bagaimana kemudian anxiety itu ada, dan kemudian sensasi takut menjadi gila karena seseorang memiliki anxiety. Karena banyak bagi teman-teman ataupun para penderita anxiety ini itu kebanyakan takut merasa bahwa dirinya akan menjadi gila, akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bikin malu dirinya seperti itu. Nah, pasti di sini teman-teman juga ada yang sering ataupun pernah mendapati sensasi seperti itu. Teman-teman takut menjadi gila, kemudian teman-teman takut melakukan kegiatan yang membuat malu diri sendiri seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah mindset yang salah, sebuah pemikiran yang tidak akan pernah terjadi seperti itu. Memang selalu terlintas di dalam pikiran bahwa bagaimana nanti kalau misalnya saya bikin malu di tempat ini, bagaimana kemudian nanti ketika saya menjadi gila suatu saat nanti. Nah, itu adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang hanya terlintas di dalam pikiran dan insya Allah tidak bakalan pernah terjadi. Itu yang salah. Kenapa? Karena teman-teman yang merasakan itu ataupun pernah merasakan itu yang berlarut-larut mereka pikirkan. Akhirnya dia mengalami ketakutan sendiri seperti itu. Yang kemudian membuat aktivitasnya itu pasti jadi terganggu. Dia mau kemana-mana takut ini, dia mau ke sana takut ini. Akhirnya apa? Sensasi-sensasi takut gila ini itu dia bawa terus setiap hari, besok lagi dia bawa terus. Nah, padahal itu adalah sensasi yang tidak bakal pernah terjadi selama teman-teman masih melakukan makan 3 kali sehari, kemudian mandi, membersihkan diri, itu teman-teman masih dalam keadaan normal. Jangan terlalu terbawa suasana, terbawa pikiran-pikiran teman-teman yang kemudian mengarahkan teman-teman ke arah-arah yang negatif. Percaya saja bahwa kalian adalah tuan dari pikiran itu. Pikiran itu adalah sesuatu yang teman-teman harus kendalikan seperti itu. Selama teman-teman masih melakukan aktivitas normal, itu teman-teman tidak akan menjadi gila. Karena memang salah satu penyakit, memang salah satu sensasi anxiety yang orang punya itu yaitu takut menjadi gila, padahal tidak akan pernah terjadi. Apalagi ketika di usia-usia 35 tahun ke atas itu sudah sangat jauh
untuk menjadi gila, karena kan proses untuk menjadi gila itu panjang, panjang sekali. Mulai dari eh, kecemasan, kemudian gangguan depresi, kemudian naik lagi tingkatannya ke, barangkali yang saya tahu sampai ke skizofrenia, itu jauh sekali untuk menjadi gila seseorang itu. Kalau cuman hanya karena kecemasan, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi teman-teman yang sampai dengan hari ini masih takut dengan sensasi itu, teman-teman abaikan saja. Teman-teman lakukan saja yang aktivitas yang bisa teman-teman lakukan seperti itu. Jangan terlalu dibawa terlalu jauh pikirannya, jangan terlalu berlarut-larut dengan sensasi yang kita rasakan seperti itu. Nah, memang penyakit anxiety, GERD dan psikosomatis ini adalah penyakit yang lingkaran setan, dan salah satunya itu pasti hadir seperti itu, dan sensasinya macam-macam. Sensasi yang luar biasa itu adalah sensasi di fisik, kemudian sensasi di psikis, itu semua menjadi berputar seperti itu. Karena pikiran yang kita lakukan saat itu adalah sangat tidak normal, sehingga membuat kita menjadi malas untuk ngapa-ngapain seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sampai dengan hari ini masih sering biasa memikirkan bahwa bagaimana nanti kalau saya menjadi gila karena anxiety ini seperti itu tidak bakalan pernah terjadi, dan teman-teman cukup santai saja untuk menanggapi hal itu, karena ketika teman-teman masih bisa melakukan aktivitas normal, makan, mandi, membersihkan diri, itu teman-teman dijamin akan baik-baik saja seperti itu. Saya kurang lebih 8 tahun terkena penyakit anxiety ini, itu sensasi seperti itu adalah sensasi yang lucu. Bahkan saya menertawa diri saya sendiri, karena kenapa sampai berpikiran ke sana seperti itu, yang kemudian berlarut dan mengganggu aktivitas saya dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu. Jadi kalau teman-teman berpikiran bahwa apakah saya akan gila karena anxiety, itu sangat jauh sekali tingkatannya, dan masih membutuhkan proses yang sangat panjang untuk melakukan aktivitas itu. Kemudian ketika teman-teman memikirkan itu adalah sesuatu yang sangat salah dan tidak perlu untuk dipikirkan. Kalaupun terlintas di dalam pikiran teman-teman bahwa sensasi takut gila itu ada, itu diabaikan saja, itu dicuekin saja, bahwa oh iya, kalau saya gila emangnya kenapa seperti itu? Siapa yang membuat kemudian saya menjadi gila? Saya masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari kok seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sampai dengan hari ini masih takut dengan sensasi seperti itu, ketahui saja apa yang teman-teman lakukan. Jangan terlalu difikirkan berlebihan, bahwa itu adalah sesuatu yang sangat lucu seperti itu. Dan tidak akan pernah terjadi. Pegang kata-kata saya bahwa aktivitas seperti itu adalah aktivitas yang salah, yang tidak mesti harus kita pikirkan. Karena sudah banyak mentor-mentor kita sebelumnya yang membahas ini dan tidak terjadi apa-apa seperti itu. Tapi kalau bagi penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis yang baru, ini mungkin agak berat bagi mereka, karena mereka membutuhkan pembiasaan-pembiasaan yang kemudian membuat dia menjadi terbiasa karena pikirannya sendiri seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang barangkali sudah lama, sudah tahunan, itu adalah sesuatu yang berulang, dan kemudian harus teman-teman pahami bahwa itu adalah bagian dari 1001 macam sensasi dari anxiety, GERD, dan psikosomatis seperti itu. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga teman-teman cepat pulih, cepat membaik, dan beraktivitas normal seperti sedia kala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.